Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Vicky Fendi SAMSA selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis arus kas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sucima Fatimah dengan NPM akhir 157, Revina Koirunisa Ramadina NPM akhir 160, Ahmad Zaki Zain dengan NPM akhir 244, Rizaldi Ardiansa dengan NPM akhir 281, Rifki Dwi Nurfiansa dengan NPM akhir 312, dan Devina Putri Wardani dengan NPM akhir 358. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya laporan arus kas ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Nah, terdapat relevansi dari arus kas, yaitu pertama, kas adalah aset yang paling liquid dan menawarkan likuiditas dan fleksibilitas kepada perusahaan, baik awal maupun akhir dari siklus operasi perusahaan. Nah, kegiatan operasi perusahaan ini mengonversi kas menjadi berbagai aset yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Nah, siklus operasi selesai ketika proses koleksi pengembalian kas ke perusahaan itu memungkinkan siklus operasi baru untuk dimulai. Yaitu laporan keuangan akuntansi itu mengakui bahwasanya accrual basis, yang dimana perusahaan itu mengakui pendapatan ketika diperoleh dan pengeluaran ketika dikeluarkan. Namun, arus kas bersih adalah ukuran akhir dari profitabilitas yang berupa kas, bukan pendapatan, yang pada akhirnya itu untuk membayar kembali pinjaman, mengganti peralatan, memperluas fasilitas, dan seperti membayar dividen. Nah, analisis laporan arus kas ini dapat membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah pelaporan berdasarkan aktivitas. Jadi laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama operating, investing, dan financing, atau operasi, investasi, dan pendanaan. Pada operating ini mencakup seperti memperpanjang kredit kepada customer, investasi pada persediaan, memperoleh kredit dari supplier. Kemudian untuk investing ini mencakup seperti pembelian atau penjualan PPE atau property, plant, dan equipment, dan juga investasi pada sekuritas. Sedangkan untuk financing atau pendanaan seperti meminjam atau membayar kembali dana dengan obligasi dan pinjaman lainnya, dan kontribusi dan penarikan oleh pemilik, ataupun juga dividen dari investasi. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menyusun laporan arus kas. Jadi untuk menyusun laporan arus kas ini terdapat 2 metode, ada metode langsung dan tidak langsung, khususnya pada aktivitas operasi. Ini untuk metode tidak langsung, pendapatan bersih itu disesuaikan untuk item pendapatan non tunai atau pengeluaran dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keuntungan dari metode ini adalah pengungkapan rekonsiliasi perbedaan antara pendapatan bersih dan arus kas operasi. Ini dapat membantu beberapa pengguna yang memprediksi arus kas dengan terlebih dahulu memprediksi pendapatan dan kemudian menyesuaikan pendapatan untuk keunggulan dan jeda antara pendapatan dan arus kas, yaitu menggunakan akrual non tunai. Nah, untuk metode langsung itu menyesuaikan setiap item pendapatan untuk akrual terkait, dan bisa dibilang menyediakan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk kas operasi. Nah, format untuk menghitung kas bersih yang disediakan oleh kegiatan investasi dan pembiayaan adalah keduanya sama untuk metode langsung dan tidak langsung. Hanya persiapan arus kas bersih dari operasi yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai investasi metode ekuitas. Nah, di sini investor akan mencatat presentasi bunga atas laba perusahaan investasi sebagai pendapatan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengenal saldo investasi. Nah, porsi laba yang belum dibagikan merupakan pendapatan non tunai dan harus dihilangkan dari laporan arus kas dan hanya menyisakan sebagian laba yang telah diterima dalam bentuk tunai.
Nah, hal ini dilakukan dengan mengurangi persentase bunga laba perusahaan yang diinvestasikan lalu dikurangi dengan dividen yang diterima dari laba bersih. Lalu ada akuisisi perusahaan dengan saham. Nah, ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, maka aset dan kewajiban konsolidasi akan meningkat bersamaan dengan akun ekuitas. Nah, hanya perubahan dalam akun neraca yang dihasilkan dari transaksi tunai akan dilaporkan dalam laporan arus kas. Akibatnya, penyesuaian neraca dilaporkan untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan dalam akun neraca itu sendiri. Sebaliknya, perubahan non-tunai dalam akun neraca. Selanjutnya yaitu biaya manfaat pasca pensiun. Pensiun dan rencana tunjangan pasca kerja lainnya akan menambah biaya untuk biaya layanan dan lainnya. Nah, setelah dikurangi dengan pengembalian yang diharapkan atas aset rencana. Nah, kontribusi tunai untuk program pensiun dicatat sebagai pengurangan uang tunai dan peningkatan saldo investasi. Nah, kelebihan beban manfaat bersih atas kontribusi tunai untuk rencana yang didanai atau manfaat tunai yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan, maka harus ditambahkan ke laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dari kegiatan operasi. Nah, selanjutnya yaitu sekuritisasi piutang. Nah, perusahaan semakin banyak memanfaatkan sekuritisasi perusahaan melalui entitas bertujuan khusus atau SPE. Nah, sebagai metode untuk meningkatkan arus kas. Nah, di sini melibatkan pengalihan piutang kepada SPE yang membelinya dengan hasil obligasi yang dijual di pasar modal. Nah, biasanya perusahaan ini akan memperhitungkan pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena hal tersebut berkaitan dengan aset lancar. Nah, analisis ini perlu menyadari sumber pengurangan piutang dan mempertanyakan apakah itu merupakan peningkatan nyata dalam kinerja operasional atau pinjaman tersebut. Selanjutnya yaitu metode langsung. Nah, metode langsung atau arus kas masuk keluar ini akan melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi. Nah, pada dasarnya ini akan menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Nah, metode langsung akan melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Hal ini akan menawarkan sebagian besar analisis format yang lebih baik untuk mudah menilai jumlah arus kas masuk dan keluar yang menjadi kewenangan manajemen. Risiko bagi pemberi pinjaman biasanya lebih besar karena fluktuasi arus kas dari operasi sehubungan dengan fluktuasi laba bersih. Nah, selanjutnya yaitu mengonversi metode tidak langsung ke metode langsung. Nah, di sini kita dapat dengan memisahkan laba bersih terlebih dahulu, yaitu senilai $84.000 menjadi total pendapatan yaitu sebesar $690.000 dan total biaya $576. Nah, selanjutnya penyesuaian konversi akan diterapkan pada kategori pendapatan atau biaya yang relevan. Dari penyesuaian ini akan melaporkan format langsung arus kas dari operasi ke corporation. Nah, keuntungan dari penjualan dan peralatan yang ditransfer ke aktivitas investasi tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dengan presentasi metode langsung. Dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang implikasi arus kas, yaitu mengenai keterbatasan pelaporan pada arus kas yang dialami saat ini. Yang pertama, praktik ini tidak membutuhkan sebuah pengungkapan yang terpisah tentang arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa dan operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima pada bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai kas operasi arus kas. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, penghapusan kepada keuntungan atau kerugian sebelum pajak bukan setelah pajak atas penjualan pabrik dan investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kepada perusahaan terhadap aktivitas operasi dan diinvestasi. Yang selanjutnya yaitu menafsirkan arus kas dan laba bersih. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan untuk suatu periode tersebut,
Laporan laba rugi ini mencatat pendapatan ketika diperoleh dan biaya ketika dikeluarkan. Namun, laporan laba rugi ini tidak menunjukkan kepada kita waktu arus kas masuk dan keluarnya, maupun dampak operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Yang selanjutnya, arus kas dari operasi tersebut pengertiannya yaitu pandangan yang lebih luas tentang aktivitas operasi dibandingkan arus kas bersih. Dan arus kas operasi ini mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan suatu perusahaan tersebut. Dan tujuan analisis ini untuk mengevaluasi kinerja yang sebelumnya sudah dikerjakan atau diprediksi untuk masa depan. Kuncinya itu sebagai informasi tentang komponen dari ukuran bersih. Nah, selanjutnya mengenai akrual akuntansi sendiri, yang menentukan laba bersih nantinya bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan sebuah penilaian. Untuk selanjutnya yaitu membahas analisis arus kas. Jadi untuk memperkirakan tren menjumlahkan sumber dan penggunaan kas selama beberapa tahun itu penting karena periode pelaporan yang pendek seperti tahunan atau triwulan bisa kurang memadai. Jadi proyek besar sering memerlukan pembiayaan bertahun-tahun sehingga analisis jangka panjang lebih relevan. Lalu saat mengevaluasi, analis itu harus fokus pada pertanyaan kunci mengenai sumber dan penggunaan kas dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan kas. Jadi analis harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama itu, apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? Apa saja sumber pembiayaan untuk ekspansi dan akuisisi bisnis? Apakah perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal? Apa saja kebutuhan dan peluang investasi perusahaan dan peluang investasi perusahaan juga. Lalu apa saja persyaratan dan jenis pembiayaan? Apakah kebijakan manajerial seperti dividen itu sangat sensitif terhadap arus kas? Untuk selanjutnya, terdapat kesimpulan dari analisis arus kas. Analisis laporan arus kas ini membantu menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu serta dampaknya pada operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jadi dengan analisis jangka panjang, itu kita dapat melihat bagaimana manajemen merespon perubahan kondisi bisnis dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Untuk kesimpulan analisis arus kas juga mencakup penggunaan sumber daya, pengurangan investasi, sumber tambahan kas, dan penurunan klaim terhadap perusahaan. Ya, untuk klaim ini juga mencakup disposisi pendapatan, investasi diskresioner, serta ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas dan operasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dan kondisi ekonomi. Analisis arus kas pada perusahaan sangat terkait dengan kondisi ekonomi suatu perusahaan, karena jika dalam kondisi ekonomi yang sulit, perusahaan mungkin mengalami penurunan pendapatan dan likuiditas. Nah, analisis arus kas ini dapat membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baik perusahaan yang berhasil maupun yang tidak, keduanya dapat menghadapi tantangan terkait arus kas dari operasi, meskipun penyebabnya berbeda. Nah, perusahaan yang sukses seringkali harus menginvestasikan lebih banyak dalam piutang dan persediaan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dan keuntungan yang mereka peroleh membantu mereka mendapatkan pembiayaan tambahan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berhasil akan mengalami masalah kas akibat lambatnya perputaran piutang dan persediaan serta kerugian dalam operasional. Untuk meningkatkan arus kas, perusahaan-perusahaan ini itu mungkin perlu mengurangi piutangnya dan persediaannya. Selanjutnya yaitu materi arus kas bebas. Nah, salah satu hasil analisis yang penting dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas. Dalam definisi lain itu, arus kas bebas untuk perusahaan diartikan sebagai arus kas operasi bersih setelah pajak atau NOPAT NOPAT yang dikurangi dengan peningkatan aset operasi bersih atau NOA. Saya akan menjelaskan mengenai arus kas sebagai validator.
Laporan arus kas membantu memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang ada dan yang direncanakan. Selain itu, laporan ini penting untuk menilai potensi ekspansi perusahaan, kebutuhan modal, dan sumber arus kas masuk di masa mendatang. Laporan arus kas berfungsi sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan neraca, menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban saat ini. Selain itu, laporan arus kas memberikan informasi penting yang dapat dijadikan petunjuk tentang yang pertama yaitu kelayakan pembiayaan belanja modal, yang kedua sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, yang ketiga ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau kewajiban versus ekuitas, kemudian yang keempat kebijakan dividen masa depan, dan yang terakhir kemampuan dalam memenuhi persyaratan. Oke, untuk selanjutnya yaitu rasio arus kas khusus. Di rasio arus kas khusus ini ada rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi dan untuk menutupi pengeluaran modal, lalu investasi dalam investasi dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan acak lainnya, total 3 tahun biasanya digunakan dalam menghitung rasio ini. Rasio ini, eh, rasio kecukupan arus kas ini dihitung sebagai berikut. Total jumlah uang tunai dari 3 tahun operasi dibagi atau per jumlah pengeluaran modal 3 tahun plus penambahan inventaris dan dividen tunai. Investasi dalam item modal kerja penting lainnya seperti piutang dihilangkan karena mereka dibiayai terutama oleh kredit jangka pendek seperti penumbuhan utang. Dengan demikian, hanya penambahan inventaris yang disertakan. Lalu perhatikan bahwa pada tahun-tahun di mana persediaan menurun, perubahan ke bawah diberlakukan sebagai perubahan nol dalam menghitung rasio. Dengan menggunakan data laporan keuangan dari sampel sub company di lampiran A, kami menghitung rasio kecukupan arus kas 3 tahun sebagai berikut, yaitu total jumlah uang tunai dari 3 tahun dari operasi di atas, lalu pada yang di bawah jumlah pengeluaran modal 3 tahun plus penambahan inventaris dan dividen tunai. Sehingga hasilnya dia itu 0,87. Oke, untuk selanjutnya yaitu rasio reinvestasi tunai. Rasio reinvestasi tunai adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasional yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk penggantian aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dihitung sebagai pada di atas arus kas operasi dikurangi dividen per atau bisa dibilang per atau dibagi pabrik kotor plus investasi plus aset lainnya plus modal kerja. Rasio reinvestasi di area 7% hingga 11%. Umumnya dianggap memuaskan dengan menggunakan laporan Campbell Sub Company seperti yang tadi. Kami menghitung reinvestasi tunai untuk tahun pertama ataupun kedua. Pada di atas yaitu arus kasnya 805,2, lalu dividennya 137,5 itu dikurangi. Lalu pada di bawah pabrik kotor senilai 2.921,9 plus 477,6, lalu ditambah investasi 404,6, lalu tambahkan aset lainnya yaitu sebesar 1.518,5 dikurangi 1.278, lalu menghasilkan angka sebagai berikut 16,5. Oke, untuk materi yang terakhir dari saya maupun kelompok saya yaitu lampiran 7A uang analitik lembar kerja flow.
lampiran 7A menyediakan lembar kerja untuk membantu mengonversi data keuangan ke format langsung, aliran masuk dan arus keluar. Untuk arus kas dari operasi ini berguna untuk mengubah format tidak langsung yang sering digunakan perusahaan menjadi format langsung yang lebih informatif secara analistik. Pameran 7A menunjukkan lembar kerja yang dirancang untuk mempermudah proses konversi ini. Yaitu di sebelah ini, yaitu worksheet to compute cash flow from operation. Jadi ini seperti lembar kerja untuk memudahkan lah. Oke, sekian dari saya maupun kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah berbicara. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.